Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Tetap semangat, masih belajar dari rumah ya. Hari ini Ananda akan belajar mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Materi ini merupakan tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Penyakit akan timbul disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah bibit penyakit. Jadi, penyakit itu bisa timbul karena bibit penyakit. Faktor yang kedua, karena pencemaran udara. Dan faktor yang ketiga, yaitu fisik dari manusia tersebut. Kita simak satu persatu faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan ini beserta penyakit yang ditimbulkannya. Ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit. Yang pertama adalah flu. Kedua adalah tuberkulosis atau TB. Yang ketiga, flu burung. Apa itu flu burung? Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya, virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Tetapi, virus ini mengalami perubahan genetik sehingga menyerang manusia. Kemudian, yang keempat, penyakitnya yang ditimbulkan oleh bibit penyakit adalah bronkitis. Dan yang kelima adalah pneumonia. Apa itu penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit? Yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Sekarang kita akan membahas penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit. Yang pertama adalah flu. Siapa di antara Anda yang pernah terserang penyakit flu? Nah, apa itu penyakit flu? Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Apa gejalanya ya? Nah, coba ingat-ingat gejala ketika Ananda terkena penyakit flu. Gejalanya adalah sakit kepala, demam, kemudian kemampuan penciuman berkurang, hidung tersemat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Bagaimana cara mengobati penyakit flu? Penyakit ini dapat diobati dengan cara minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Jadi, jangan makan makanan yang seperti pedas atau yang terlalu dingin ya. Baiknya ketika Ananda terkena penyakit flu, minumnya adalah minum air hangat ya. Itu sangat baik sekali karena dapat menghangatkan tubuh gitu ya, sehingga nanti sesak atau hidung tersumbatnya itu menjadi lebih lancar lagi. Penyakit yang kedua ditimbulkan oleh bibit penyakit adalah tuberkulosis atau TB. Nah, ini dia contoh orang yang terkena TB ya. Ini infeksi paru-paru. TB ini adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan sekitarnya. TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Makanya disebut dengan penyakit tuberkulosis karena berasal dari bakterinya ya, nama bakterinya.
Kemudian apa gejala dari TB ini? Penderita mengalami napas terengah-engah, kemudian demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Kenapa bisa menurun berat badannya? Ya karena nafsu makannya berkurang ya. Seperti itu. Bagaimana cara mengobati penyakit TB ini? Caranya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter. Jadi tidak bisa beli dari warung ya, karena obat untuk TB ini khusus dan diminumnya itu biasanya sebelum makan. Kemudian tidak boleh berhenti ya, misalkan sekarang minum besok tidak gitu ya, tidak boleh. Jadi itu harus teratur minumnya juga agar penyakitnya cepat hilang gitu. Yang ketiga adalah penyakit bronkitis. Apa itu bronkitis? Nah, bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Apa gejalanya ya? Gejalanya adalah batuk berdahak, demam, dan juga sesak napas. Bagaimana cara mengobati bronkitis tersebut? Caranya adalah minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Salah satu contohnya ini dia, yaitu jus buah untuk mengobati bronkitis. Ini merupakan cara alami untuk mengobati bronkitis karena di dalam bronkitis ini harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Sedangkan buah-buahan ini banyak mengandung vitamin, mineral, dan bermacam-macam ya, sehingga dapat mendukung mempercepat proses penyembuhan bronkitis. Penyakit yang selanjutnya adalah pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala ini ditandai dengan batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada, dan demam yang tinggi. Bagaimana cara mengobati pneumonia? Nah, ini harus minum obat sesuai dengan resep dokter. Jadi obatnya juga khusus obat untuk pneumonia. Tadi kita membahas mengenai penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit. Nah, sekarang adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran udara. Apa saja itu? Yang pertama adalah asma, kemudian yang kedua adalah emfisema, dan yang ketiga adalah kanker paru-paru. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah asma. Ananda bisa melihat video orang yang tiba-tiba terkena asma ya. Apa itu asma? Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap suatu makanan, dan juga kelelahan. Apa gejalanya dari asma ini? Nah, dada ini terasa sesak, kemudian batuk ya, dan bernapas pun terasa berat. Bagaimana cara mengobati asma? Nah, Anda bisa lihat di video ini. Cara mengobati asma adalah dengan memberikan inhaler. Inhaler berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Nah, bisa dilihat ya, itu adalah pemberian inhaler kepada orang yang terkena asma. Ya. Penyakit yang kedua adalah emfisema. Apa itu emfisema? Nah, ini dia. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan
alveolus. Gejala untuk emfisema ini adalah penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Bagaimana cara mengobati emfisema? Caranya yaitu minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian menghindari asap rokok, dan juga menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Apakah hari ini Ananda sudah olahraga? Penyakit selanjutnya adalah kanker paru-paru. Seperti ini contohnya ya, di dalam paru-paru kita itu terdapat apa? Penyakit ya. Kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, hati-hati ya bagi Ananda, jangan sampai Ananda menjadi perokok aktif ataupun jadi yang suka menghisap rokok ya. Jadi jangan sampai ketika ada yang merokok kita dekat-dekat dengan yang merokok karena bisa menghambat paru-paru kita ya. Nah itu apalagi menjadi perokok aktif ya, kita menghirup, bukan hanya menghirup, menghisap ya, nanti bisa jadi kanker paru-paru tuh ya. Kemudian gejalanya apa? Gejalanya batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, kemudian berat badan menurun dan nyeri dada. Takut sekali ya. Bagaimana cara mengobati kanker paru-paru? Nah, ini dia. Apa ini alatnya ya? Nah, ini merupakan alat kemoterapi dan radioterapi. Jadi bagi yang terkena paru-paru, kanker paru-paru, maka harus melakukan kemoterapi dan radioterapi. Tadi penyakit yang ditimbulkan oleh bibit penyakit sudah, kemudian ditimbulkan oleh pencemaran udara sudah. Nah, sekarang adalah penyakit yang ditimbulkan oleh fisik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah penyakit itu timbul karena kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Kalau seperti ini, jadi ketika lahir atau bayi ya mengalami istilahnya kerusakan atau kurang berfungsinya alat-alat pernapasan atau organ-organ pernapasan, sehingga ketika bernapas itu harus memerlukan bantuan alat pernapasan. Jadi ini penyakit yang ditemukan oleh fisik. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, coba sekarang ada penyakit lainnya yaitu tonsilitis. Seperti apa tonsilitis? Nah, seperti ini ya. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit dan muncul selaput putih di sekitarnya. Bagaimana cara mengobati tonsilitis ini? Caranya adalah dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Hati-hati kalau Ananda minum atau makanan yang kotor, misalkan yang di pinggir jalan ya, itu harus hati-hati sekali. Sekarang Ananda tahu kan bahwa penyakit itu bisa timbul karena pencemaran udara atau bisa dari udara. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memakai masker.
karena masker ini melindungi Ananda dari debu, dari berbagai penyakit yang bisa mengganggu saluran pernapasan. Untuk itu, jangan pernah bosan untuk memakai masker. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Ananda yang telah menyimak dan memahami materi ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, Ibu pamit. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.